Mohon perhatian. Dengan ucapan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, sekaligus upacara pelantikan pengurus OSIS dan MPK periode 2021-2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Mata depan, gerak. Tegap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, tegap. Tegap, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Lapor, upacara Senin 18 Oktober 2021 yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus OSIS periode 2021-2022. Siap, Bapak sebagai pimpinan upacara, perkenankan masuk di lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara 18 Oktober 2021 dirangkaikan dengan upacara pelantikan pengurus OSIS periode 2021-2022. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Kanan depan. Gerak. Berhenti. Gerak. Teruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. Jalan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk menghormati arwah para pahlawan yang telah mendahului kita sekalian. Hening cipta dimulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha. Yang saya banggakan anak-anakku semua. Pertama-tama mari kita bersyukur karena hari ini merupakan hari yang sedikit bersejarah bagi sekolah kita terkait kepengurusan OSIS. Secara khusus juga mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan rutinitas kita sebagai siswa maupun kami sebagai pendidik, walaupun situasi sekarang masih dalam kondisi yang masih sangat terbatas terkait dengan penyebaran virus corona 19. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan bahwa saya kira kegiatan upacara di sekolah ini tidak asing lagi. Dan kegiatan upacara ini bukan hanya dibuat-buat oleh satuan pendidikan tertentu, tetapi dia memiliki dasar hukum yang jelas. Ya. Aturan-aturan yang dilakukan dalam upacara itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga upacara ini memiliki makna yang sangat-sangat mendalam terkait dengan pendidikan disiplin, bagaimana kita membangun nasionalisme dan sebagainya. Makanya dalam upacara itu hampir semua kita punya gerakan ini diatur sedemikian rupa, ya. Menaikkan bendera tidak boleh sembarangan seperti mau jemur pakaian dan sebagainya. Menyanyikan lagu tidak boleh sembarangan seperti menyanyi dalam kamar mandi. Paling tidak ada makna yang kita bisa petik dari dalam, ya, terutama siswa yang dididik, disiplin, dan sebagainya. Itu dari sisi upacara. Hal berikut terkait dengan perkembangan ya pendidikan kita ke depan. Pada hari Sabtu yang lalu kami melakukan pertemuan dengan Kepala Bidang Pendidikan Provinsi yang belum lama dia mengikuti serangkaian kegiatan nasional di Jakarta. Beliau menitip pesan bahwa ke depan ini akan banyak transformasi perubahan ya yang akan kita hadapi. Di antaranya ada 2 program nasional yang sangat-sangat mendesak yang harus dilakukan saat ini adalah ada namanya sekolah penggerak yang sedang digalakkan ini. Mulai dari pendaftaran kepala sekolah sampai pada guru, ya. Dan yang kedua adalah asesmen nasional yang juga sudah diterapkan pada tahun ini. Ini 2 agenda nasional dalam bidang pendidikan yang diharapkan bisa membawa perubahan bagi terutama anak didik. Ya. Kami sempat berbincang-bincang dengan kepala bidang, rupanya
sekolah penggerak ini mengarah pada pembentukan kurikulum baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Kenapa? Karena dipahami kurikulum ini dia harus berubah paling tidak dalam 10 tahun. Ya. Kita sekarang menggunakan namanya kurikulum 2013. Tahun depan sudah berumur 2 tahun depan ya, berumur 10 tahun. Jauh sebelumnya itu sudah dirancang penggantinya. Ya, bukan berarti ganti menteri, ganti kurikulum, tetapi memang zaman yang menuntut untuk berubah. Sehingga kita pelaku di lapangan ini harus mampu menyesuaikan, ya, mampu menyesuaikan. Hal-hal yang paling mendasar yang kita harus pahami, terutama pada saat-saat ini adalah era digitalisasi, ya, era digitalisasi. Hampir-hampir semua kehidupan kita sudah dikuasai oleh kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan teknologi. Paling tidak adalah penggunaan HP dan sebagainya, sejenisnya. Ini menandakan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi suatu era namanya era digitalisasi yang bisa-bisa membuat kita bukan terlalu kasar, bisa kita terjerumus kalau kita tidak hati-hati, ya. Yang sebenarnya tujuan daripada era itu adalah membantu kita untuk lebih maju, ya, membantu kita untuk lebih maju. Saat ini dalam program asesmen nasional itu mulai dari tingkat SD sudah diterapkan. Ini bagian dari pemberdayaan dan pelatihan bagi generasi dalam menggunakan alat-alat teknologi, ya. Kenapa? Karena kita sadari generasi kita di Indonesia ini sangat-sangat tertinggal, ya, dibanding dengan generasi di negara-negara yang sudah maju. Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang dosen yang pernah melanjutkan kuliah di Australia, ya. Dia katakan begini, di Australia itu anak-anak SD itu sudah diajar bagaimana dia menjadi seorang programmer dalam bidang komputer. Ya, coba bisa bayangkan. Pada tingkat SMA di Indonesia ini masih banyak siswa yang pegang mouse saja masih gemetaran dan sebagainya. Nah, itu perbandingan tingkat kemajuan orang lain dibanding dengan tingkat kemajuan yang kita hadapi. Nah, ini yang mau dikejar. Ini yang dikejar. Karena kalau tidak dikejar, kita akan tertinggal terus. Ya. Suatu saat orang sudah pindah ke bulan, kita masih merayap di bumi. Apa jadinya? Nah, itu. Sehingga saya harapkan bagi anak-anakku sekalian masih muda-muda ini, manfaatkan usiamu yang masih muda, ya. Belajar dengan giat, ya, belajar dengan giat. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena hanya itu yang bisa diperhitungkan ke depan, ya. Kalau tidak, ya, sudah banyak fakta, ya. Saya kasih gambaran, begitu banyak generasi kita yang hanya mampu menjual tenaganya secara fisik, tetapi dia tidak mampu menjual tenaganya dalam bidang intelek. Ya, dia ke tempat lain cari-cari pekerjaan hanya untuk angkat itu angkat ini demi untuk sesuap nasi. Kenapa? Karena memang dari dulu dia tidak menyiapkan dirinya. Ya. Jadi sekali lagi bekali dirimu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu dengan selalu berpedoman pada keyakinan kita masing-masing bahwa Tuhan pasti menolong. Nah, seperti itu, ya. Itu menyangkut katakanlah gambaran apa yang kita harus hadapi ke depan. Nah, sehingga saya harapkan anak-anakku sekalian, sekolah jangan asal sekolah, ya. Harus ada tujuan yang jelas. Kenapa? Karena kalau tidak ada tujuan yang jelas, bukan main kerugian orang tua, ya. Kerugian waktu bagi kamu. Sudah sekian tahun masuk sekolah, sudah sekian biaya yang dikeluarkan oleh orang tua, tapi tujuan tidak jelas, waduh, berbahaya itu.
Itu yang biasa gagal, ya. Paling tidak dalam konsep pikiran kamu sekarang sudah ada, oh ini yang saya mau capai sebentar, saya ingin jadi begini, supaya ada motivasi untuk belajar, ya. Tapi kalau tidak ada tujuan yang jelas, ya itu tadi, ikut ramai saja. Mau datang terserah, mau tidak datang juga ya suka-suka dia. Nah ini orang-orang seperti inilah yang sering gagal. Tetapi saya yakin kalau seseorang itu dia disiplin, ya pasti dia berhasil. Ya, pasti dia berhasil. Saya kira itu menyangkut pandangan umum, ya. Kemudian terkait dengan kepengurusan OSIS, ya. Saya kira OSIS juga ini adalah salah satu bentuk organisasi yang sengaja dibuat di tingkat satuan pendidikan. Tujuannya adalah bagaimana mendidik Anda selain belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana dididik Anda untuk profesional dalam bidang organisasi. Ya, karena memang tidak dipungkiri organisasi ini membuat juga seseorang bisa menjadi berkualitas, ya. Dan bahkan orang-orang yang terjun dalam dunia politik itu harus membekali dirinya dengan bidang organisasi. Ya. Pengalaman saya di kampus itu kalau kuliah, walaupun Anda tidak terlalu pandai, tapi kalau dia aktif dalam organisasi pasti dikenal. Nah ini pentingnya OSIS. Jadi wadah OSIS ini jadikanlah sebagai wadah untuk belajar, ya, bagaimana caranya berorganisasi. Sebagai ketua OSIS ya belajar menjadi pimpinan, sebagai anggota ya belajar menjadi anggota yang setia, dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan depan kita akan mensupport dia dengan penganggaran dari dana BOS, dengan catatan harus jelas dia punya program kerja, ya, terukur, karena kita dikejar dengan administrasi kalau penggunaan uang negara itu tidak jelas. Dan ini yang kami hadapi selama ini. Dipanggil bagaimana pertanggungjawaban secara administrasi penggunaan anggaran di sekolah, ya. Seperti itu juga, ya, dalam bidang organisasi itu selain kita diajar untuk berorganisasi secara, ya, katakanlah secara teori, ya, kita juga diajar lagi dalam menyusun anggaran sekaligus mempertanggungjawabkan. Kenapa? Kalau Anda jadi seorang pimpinan nanti mau tidak mau harus menjadi, ya, istilahnya pelaksana anggaran, ya, pertanggungjawab anggaran, sehingga perlu membuat pertanggungjawaban. Itu pentingnya OSIS, ya, itu pentingnya OSIS. Saya kira nanti ini yang dilantik ini, ya, mudah-mudahan bekerja dengan baik, dan yang pengurus lama itu saya kira sudah meninggalkan jejak yang baik. Silahkan ditinggalkan yang baik dan disempurnakan, ya, disempurnakan kalau masih ada yang belum sempurna. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri arahan saya ini dengan ucapan banyak terima kasih. Acara pelantikan pengurus OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Bala periode 2021-2022. Kepada peserta yang akan dilantik, dipersilakan untuk memasuki tempat pelantikan, dilanjutkan penyerahan berkas pengurus yang lama ke pengurus yang baru. Jalan di tempat, gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan, gerak.
Tuhan Yang Maha Esa, berkat ini saya serahkan kepada pengurus baru. Pembacaan SK Pengurus OSIS yang baru oleh Bidang Kesiswaan. Negeri 1 Bala nomor 421.3 garing 040 garing SMA 1 BL garing 10 garing 2021 tentang pengangkatan pengurus organisasi siswa intrasekolah dan MPK SMA Negeri 1 Bala periode 2021-2022. Menimbang pertama, organisasi intrasekolah dan majelis permusyawaratan kelas adalah wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang dapat menampung kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah untuk menunjang kegiatan kurikuler. Kedua, bahwa agar pelaksanaan tugas OSIS dan majelis permusyawaratan kelas dapat berjalan dengan baik, diperlukan dasar pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat pertama, Kepres nomor 18/M/1985 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Kedua, Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 222/K/1992 tentang pola pembinaan dan pengembangan kesiswaan. Ketiga, hasil seleksi pemilihan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Bala pada tanggal 1 Oktober 2021 menetapkan pertama, menetapkan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai pengurus OSIS dan majelis permusyawaratan kelas SMA Negeri 1 Bala periode 2021-2022. Kedua, dengan dinyatakannya pengurus OSIS dan majelis permusyawaratan kelas SMA Negeri 1 Bala periode 2021-2022, maka pengurus OSIS periode 2021-2022 telah berakhir. Ketiga, keputusan yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban yang melekat pada bidang tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 1 Bala. Keempat, memberikan wewenang kepada yang bersangkutan untuk menyusun program yang berkaitan dengan organisasi intrasekolah SMA Negeri 1 Bala. Kelima, mengkoordinasikan dan melaporkan secara berkala setiap program organisasi siswa intrasekolah kepada pembina organisasi intrasekolah. Keenam, segala biaya yang ditanggul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang telah ditetapkan. Ketujuh, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bala pada tanggal 18 Oktober 2021, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bala Dr. Andus Sanda MM. Lampiran 1, Majelis Permusyawaratan Kelas. Ketua atas nama Mosar Valentino Pawa, Wakil Ketua Nikola Suryanata, Sekretaris Novita Sari, Perwakilan Kelas MK atas nama Dartisa, Devivit, Freddy Demalasa, Januar Sambolinggi, Nelson Demanego, Reskianto Deparinding, Septian Garadus. Pengurus OSIS sebagai berikut. Ketua OSIS yang baru
Antonius Alpris Imanan, Wakil Ketua Agustina, Sekretaris Dian Purnamasari Sibombon Rambulangi, Wakil Sekretaris Tiara Octavia, Bendahara Angelina Limbong Lele, Wakil Bendahara Suhes Lipe Limbong Gau. Bidang-bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Koordinator Agama Kristen Selvina Limbong Gau, Koordinator Agama Islam Resa Puji Musfita. Anggota APNI Aprilia Dwi Sasmi, Ayuel, Desmita Arwan Gatu, Salsa Nurfadila, dan Saldi Emtolan. Bidang kaderisasi pendidikan, prestasi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Koordinator Jonedi Arwan Pasilong, anggota Nopriel, Marson, Juniati Lestari, dan Kevin Bongga Parebong. Bidang kesehatan, Koordinator Elsayanti Arwan Lempan. Bidang kebersihan, anggota Franky, Junedi Tigutasik, Kristayanto, Melinda, Nathan, dan Nebukat Nisa. Bidang humas dan dokumentasi, Koordinator Elsayu, anggota Desi Cahyani, Elmatiana AL, Vita, Ida, Johnson Tandikarai, Rizwan Susanti Arwalumpa, dan Yihiel Emasone. Bidang seni minat dan bakat, seni rupa, musik dan tari, dan teater. Koordinator Yudi Sadewa, anggota Astin Yustika, Erika Octavia, Evi Dewi Yul, Putri Kirana Permatasari, Riwel Liulangi, Selviani, Surya Natalia. Bidang pendidikan jasmani dan olahraga, Koordinator Aldrin Balo, anggota Bilman, Posi Bongga Minanga, Friska Bong Minanga, Fritz Demanapa, Gabriel, Lojana Sarira, Randy Saule Samudra, dan Yusran. Bidang dana dan keuangan, Koordinator Matius Pampang Pasau, anggota Alexander Garadus, Fandi Bongga Kayang, Jevin Marsisonda, Sepianti Lora, Mikael Loberset, dan Putri Kirana. Jadi demikianlah pembacaan surat keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bala. Pelantikan pengurus OSIS dan MPK oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bala. Ya, kepada pengurus OSIS yang baru yang akan dilantik, saya akan menanyakan beberapa hal sebelum dilantik. Pertama, apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Siap. Terima kasih. Yang kedua, apakah kalian bersedia menjadi pengurus OSIS MPK SMA Negeri 1 Bala periode 2021-2022? Siap. Terima kasih. Yang ketiga, apakah kalian sanggup memajukan kegiatan di SMA Negeri 1 Bala? Siap. Terima kasih. Yang keempat, apakah kalian bersedia menjadi teladan bagi teman-teman sekalian? Siap. Terima kasih. Atas kesediaan tersebut, saya persilakan untuk mengucapkan janji pengurus serta mengikuti kata-kata saya sebagai berikut. Kami pengurus OSIS dan SMPK SMA Negeri 1 Bala
Masa Bakti 2021-2022. Dengan ini sungguh berjanji. Pertama, akan memajukan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjalankan dan mempelopori tata tertib di SMA Negeri 1 Balla. Tiga, menjadi teladan bagi siswa SMA Negeri 1 Balla. Menjunjung tinggi alma mater SMA Negeri 1 Balla. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tanggung jawab untuk kepentingan sekolah. Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, maka hari ini Senin 18 Oktober 2021 berdasarkan surat keputusan Kepala SMA Negeri 1 Balla nomor sekian, pengurus OSIS SMPK SMA Negeri 1 Balla periode 2021-2022 yang namanya sudah dibacakan pada lampiran SK tersebut, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 1 Balla masa bakti 2021-2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat serta kekuatan dalam menjalankan tugas ini. Masa 18 Oktober 2021, Kepala Sekolah Putra-Andes Sanda SPD MM. Bendera merah putih memasuki lapangan upacara. Lagu Padamu Negeri.
Bendera merah putih meninggalkan lapangan upacara. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan pengurus OSIS dari angkatan lama ke angkatan yang baru. Yang pertama, pengurus OSIS demisioner. Yang kedua, pengurus OSIS yang baru. Yang ketiga, wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Bala. Yang keempat, kepala sekolah SMA Negeri 1 Bala. Ucapan selamat dari Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan staf TU. Kepada seluruh peserta yang dilantik, dipersilakan menuju ke tempat semula. Balikkan ranjang di tempat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan henti. Gerak. Luruskan. Menyanyikan lagu wajib nasional. Sambung menyambung menjadi
Pembacaan doa. Mari berdoa. Puji dan syukur senantiasa kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas perkenan-Mu sehingga pada saat ini kami boleh melaksanakan upacara bendera dan dirangkaikan dengan serah terima dan pelantikan OSIS pengurus baru periode 2021-2022. Kami bermohon semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada para pengurus untuk mampu menjalankan organisasi ini ke depan ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati kepala sekolah, guru dan staf, dan kami selaku siswa-siswi dalam proses belajar mengajar dalam masa terbatas saat ini. Kami bermohon kiranya pada masa yang akan datang keadaan akan semakin pulih sehingga proses belajar mengajar di sekolah ini akan berjalan dengan normal. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.